ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونتوكل عليه وننيب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وترحم على هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في أحسن كتبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri setelah kita 1 bulan menyelesaikan amaliyah Ramadan kita, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, zakat, sedekah, dan amal-amal yang lain. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Moga-moga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia sejatinya adalah makhluk surga. Manusia diciptakan oleh Allah di surga. Orang tua kita, bapak kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ibunda kita Sayyidah Hawa alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah di surga. Maka sesungguhnya
rumah sejati kita, kampung halaman yang hakiki kita tidak lain adalah surga. Kita ditugaskan oleh Allah hidup di bumi ini sesungguhnya adalah dalam rangka untuk membawa kehidupan surga di muka bumi. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, kita berkewajiban untuk senantiasa mewujudkan kehidupan surgawi di atas bumi ini. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang senantiasa syarat dengan keselamatan, kehidupan yang senantiasa penuh dengan ketentraman, kedamaian, kasih sayang, dan kemudian juga menebarkan nilai-nilai kebaikan, menebarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran kebajikan di muka bumi. Inilah yang kemudian kita secara simbolik, yang setidaknya dalam sehari semalam kita melakukan sholat 5 waktu, dan kemudian kita deklarasikan, kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil kemudian kita toleh kanan, kita toleh kiri. Artinya bahwa orang mukmin, orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku sebagai hamba Allah, kemanapun ia melangkah, dimanapun ia hidup, kemanapun tujuan hidupnya, maka dia harus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menebarkan salam, menebarkan rahmah, dan menebarkan nilai-nilai barakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang telah kita lalui dengan segala kurikulumnya, puasanya, qiyam lailnya, zakat sedekahnya, tadarus Al-Qur'annya, iftarnya, dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi sosial dengan sesama, sesungguhnya adalah dalam rangka bagaimana Allah mengembalikan kita kepada kehidupan kita yang sejati, ke rumah kita yang sejati, ke kampung halaman kita yang hakiki, yakni ke surga. Oleh karenanya, semua ajaran yang ada dalam Ramadan ini dalam rangka membawa dan mendidik kita kembali menjadi manusia yang hidupnya betul-betul bernilai surgawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang selalu dirindukan di akhirat oleh surga, inilah orang-orang yang digelari oleh Allah dengan pribadi-pribadi muttaqin. Yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu adalah merupakan alumnus Ramadan. Maka jangan kemudian kita mengaku kita lulus dari bulan Ramadan kalau kita belum mampu mewujudkan kehidupan surgawi menjadi pribadi yang bertakwa. Yang pribadi yang bertakwa ini bukan saja ia tampil sebagai pribadi yang saleh secara ritual, tidak saja ia tampil sebagai pribadi yang saleh secara individual, tidak saja ia tampil sebagai pribadi yang individualis, tapi bagaimana ia tampil menjadi pribadi-pribadi yang saleh sosial, menjadi pribadi-pribadi yang saleh secara komunal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah, pribadi-pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 menggambarkan bagaimana pribadi orang-orang yang bertakwa tampil sebagai orang-orang yang soleh secara ritual,
secara spiritual. Tetapi di satu sisi orang-orang yang bertakwa, pribadi-pribadi muttaqin adalah tampil sebagai pribadi-pribadi yang saleh sosial. Yang ini digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran 133 sampai dengan 136. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara ringkas ayat-ayat ini memberikan gambaran bagaimana pribadi orang-orang yang bertakwa menjadi pribadi yang saleh secara sosial. Yang pertama disampaikan oleh Allah, menjadi orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial. Menjadi pribadi-pribadi yang punya kepedulian terhadap orang lain. Tidak tampil sebagai pribadi yang individualis, tidak saja memikirkan dirinya sendiri, tapi menjadi orang yang senang berbagi dengan orang lain, peduli dengan nasibnya orang lain, peduli dengan bagaimana kondisi orang lain. Inilah yang menjadi ukuran pertama orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah menyampaikan kecaman orang-orang yang mereka saleh secara ritual, ibadah ritualnya baik, spiritualnya baik, tapi ibadah sosialnya jelek. Allah menyebut mereka sebagai para pendusta agama. Salatnya baik, tapi tidak punya kepedulian terhadap orang lain, seolah-olah itu tidak ada artinya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, man wajada sa'idan in ayyudhiyah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kelebihan rezeki, punya kemampuan untuk berbagi dengan orang lain, kalau bisa berkorban, bisa berbagi, bersedekah kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. Tapi kalau orang itu tidak mau, Rasul mengancam orang-orang yang seperti itu, sudah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Seolah-olah menyampaikan Rasulullah, sudah tidak usah sholat sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ditegur keras oleh baginda Rasul, dan Allah juga menyampaikan itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka itu orang-orang yang tidak peduli nasibnya anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli nasibnya orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak peduli terhadap nasibnya orang lain. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat yang model ibadah sosialnya seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Itu gambaran pribadi yang bertakwa yang pertama, peduli terhadap orang lain. Yang kedua, Allah menyampaikan wal kadhiminal ghaidh, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang mampu memanage emosinya, memanage hatinya, tidak mudah marah, tidak emosional, tidak temperamen, menjadi pribadi yang sabar. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar. Bahkan Ramadan disebut sebagai syahrus sabar. Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih menjadi pribadi yang betul-betul sabar. Sampai baginda Rasul menyatakan, kalau kamu puasa, kemudian ada orang lain yang membuat gara-gara dengan kamu, sabar, sampaikan kepada orang itu bahwa kamu sedang puasa, Anda sedang berpuasa. Faman kana yaumus shaumi, siapa yang berpuasa kemudian wasyatamahu ahadun minkum falyaqul inni sha'im marratain, sampaikan mohon maaf saya ini puasa, sabar dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pribadi yang bertakwa yang ketiga Allah sebut wal 'afina 'anil nas, menjadi pribadi yang pemaaf. Jangan ada orang mukmin yang ia selesai melaksanakan amaliyah Ramadan, kemudian ia masih punya dendam terhadap orang lain. Tuntaskan saat ini. Jangan ada di antara kita yang kemudian tidak mau memaafkan orang lain. Jangan ada di antara kita yang juga punya salah, tidak mau meminta maaf terhadap orang lain. Tuntaskan saat ini, selesaikan saat ini. Jangan sampai menunggu nanti, menunggu kalau tua dan lain sebagainya. Selesaikan saat ini. Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Selesaikan saat ini. Minta maaf dan menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim punya tradisi yang luar biasa, saling memaafkan setelah kita melakukan sholat Idul Fitri. Sampaikan maaf, minta maaf terhadap orang-orang yang kita pernah salah, kita pernah menzalimi dan lain sebagainya. Dan orang yang dia punya hak untuk memaafkan, jangan sampai kemudian dia tidak mau memaafkan. Jangan menjadi pribadi yang pendendam. Jangan menjadi orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Siapa yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, siapa yang ingin diagungkan kedudukannya di sisi Allah, hendaklah ia memaafkan orang lain. Man sarrahu ayyushrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat falyafu 'amman zalamah wa yu'ti man haramah wa yasil man qada'ah. Sambung silaturahim terhadap orang-orang yang memutus silaturahim dengan kita. Jangan sekedar kita silaturahim terhadap orang yang pernah silaturahim kepada kita. Itu namanya bukan orang yang menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang menyambung terhadap orang yang memutuskan, bukan membalas orang yang baik kepada kita, tetapi membalas kebaikan orang yang berbuat jelek terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pribadi orang-orang yang bertakwa ini digambarkan oleh Allah. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Segera bertaubat, segera mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Segera taubat, segera mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita.
Kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang memanggil kita. Mati tidak harus menunggu tua. Mati tidak harus sakit dulu. Tidak ada yang menjamin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Moga-moga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang-orang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah, tampil sebagai pribadi-pribadi yang saleh secara ritual spiritual, juga tampil sebagai pribadi-pribadi yang saleh secara sosial dan komunal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa. Moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Moga-moga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Moga-moga semua doa dan keinginan kita diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami sekotor apapun perjalanan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah seburuk apapun masa-masa lalu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum mampu menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Kami sering memerintahkan anak-anak kami ya Allah. Kami menuntut anak kami ya Allah, tapi kami lupa untuk memberikan contoh yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum mampu menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan sampai beliau-beliau menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Jadikan kuburnya adalah surga di antara surga-surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya menjadi bagian dari neraka-neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berkahi umurnya ya Allah. Bahagiakan beliau-beliau di sisa umurnya ya Allah. Beliau ya Allah yang telah mendidik kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah. Beliau yang telah bekerja untuk kami ya Allah. Doa-doanya untuk kami ya Allah. Ampuni kami kalau kami belum mampu membalas budi-budi baik mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk mendampingi beliau di sisa-sisa umurnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami di sisa-sisa umurnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang belum mampu menjadi suami yang baik untuk istri kami ya Allah. Sering kami membohongi istri kami ya Allah. Sering kami berkata kasar kepada istri kami ya Allah. Padahal mereka lah yang merawat anak kami ya Allah.
Mereka lah yang mendidik anak kami, yang mempersiapkan segala kebutuhan kami di rumah kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Istri yang belum mampu berbakti terhadap suami kami, ya Allah. Masih banyak kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang kadang-kadang masih berani berkata keras di hadapan suami kami, ya Allah. Mereka lah yang memberikan nafkah kepada kami, ya Allah. Siang malam mereka bekerja untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya, bahkan untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, ya Allah. Ampuni kami semua yang ada di majelis yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, ya Allah. Ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Dan ampuni juga orang-orang yang pernah menzalimi kami, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kapan saja Engkau memanggil kami, ya Allah, panggil kami dalam kondisi yang husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan ketika menghadap adalah kalimat-kalimat-Mu, ya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa 'adzabanal jannati ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.